politik moral. Di dalam konteks itu, kita sebenarnya mesti sadar bahwa gereja itu, katakanlah kalau kita ngomong gereja, saya belum bicara mengenai kita sebagai individu. Gereja punya mimbar itu kan biasa disebut juga sebagai hati nurani masyarakat. Sehingga dia harusnya menyuarakan kebenaran dan keadilan. Sehingga kita tidak seharusnya merasa bahwa gereja itu berjarak dari kehidupan sosial. Bahkan menurut saya, kadang-kadang di dalam kondisi seperti yang terjadi kemarin, gereja meminta pemerintah dan Komnas HAM untuk bertindak, tetapi gereja sendiri tidak bersuara. Ada bahaya di situ. Yang saya khawatirkan adalah sebenarnya gereja sebenarnya tidak peduli, atau gereja sementara menghidupi asumsi yang salah, bahwa tugas kita itu hanya berurusan dengan penginjilan ibadah. Ini kesalahan yang fatal menurut saya. Kita berjarak dari kehidupan sosial. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa kehidupan sosial itu seharusnya menjadi ruang lingkup hidup dan kemudian pelayanan gereja secara luas. Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, ketika saudara dan saya ada di dalam ruang publik, di dalam kehidupan sosial, maka saudara dan saya mesti sadar bahwa ketika saudara dan saya masuk di dalam ruang publik dan kita menemukan sejumlah persoalan di sana, persoalan-persoalan sosial atau problematika sosial sebenarnya merupakan sebuah pergumulan yang Tuhan pakai untuk menggerakkan hati saudara dan saya untuk hadir dan terlibat. Saya kutip satu ayat di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 15 ayat 11. Di situ dikatakan begini. Di dalam negeri itu, di tanah Kanaan, yang orang Israel idam-idamkan oleh karena katanya penuh dengan susu dan madu. Di negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, tidak akan berhenti ada orang miskin. Ini salah satu problematika sosial, bukan? Supaya apa? Supaya kamu belajar membuka tanganmu. Orang Israel sadar ada yang namanya social responsibility terkait dengan ayat-ayat yang sedemikian. Jadi problematika sosial itu diletakkan Allah di hadapan gereja supaya kita ketahui. Bukan hanya sebagai pemahaman bahwa ada masalah di dalam kehidupan masyarakat, tetapi itu adalah sebuah panggilan supaya saudara dan saya sadar untuk melakukan tanggung jawab sebagai orang Kristen, yaitu hadir dan terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Ketika saudara dan saya bicara mengenai panggilannya, entah itu panggilan gereja atau panggilan kita sebagai orang Kristen secara umum, maka ketika Allah mengutus gereja masuk di dalam dunia, selalu saudara dan saya akan melihat bahwa di dalam pengutusan-pengutusan dan panggilan-panggilan untuk terlibat di dalam kehidupan masyarakat, selalu diasumsikan situasi yang tidak ideal. Saya kutip dua bagian di situ. Panggilan untuk menjadi garam itu mengasumsikan dunia yang mengalami pembusukan. Oleh karena itu, saudara dan saya harus hadir sebagai garam. Waktu dia bilang kita adalah terang dunia, karena asumsi di belakang perintah itu, dunia ini gelap. Oleh karena itu, maka saudara dan saya juga lihat ada panggilan atau pengutusan, itu kamu aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Asumsinya memang situasi sosial nggak beres. Dan oleh karena itu, maka gereja harus hadir. Anehnya, gereja lebih cenderung untuk berbicara mengenai kerajaan Allah dalam konteks sorga yang akan datang, padahal waktu Yesus mau naik ke sorga, lalu orang murid-murid tanya, apa yang akan engkau lakukan untuk kerajaan Israel yang sementara bermasalah ini? Lalu kemudian Yesus bilang, ya nanti, urusan nanti aku datang itu nanti. Jadi urusan kerajaan sorga dan kemudian kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membawa manusia ke sorga, itu bukan urusan manusia, itu anugerah Allah untuk kita. Tetapi urusan kamu adalah kemudian Yesus mengarahkan mata murid-murid itu kemana? Ke dalam kehidupan dunia di mana mereka hidup. Jadi dengan kepastian keselamatan, orang Kristen diarahkan kepada dunia untuk kemudian hadir dan menyatakan kemuliaan Allah di situ. Maka saya tadi bilang bahwa sebenarnya problematika sosial ketika Tuhan tunjukkan atau Tuhan izinkan muncul di dalam pikiran saudara dan saya. Saudara dan saya harus meresponi itu sebagai sebuah panggilan untuk hadir di dalam masyarakat dan terlibat di dalam pergumulan-pergumulan tersebut. Dan oleh karena itu maka saudara dan saya juga bisa lihat poin yang kedua yang saya taruh di situ adalah ketika Allah memanggil gereja, memanggil orang Kristen untuk masuk di dalam kehidupan sosial. Saudara dan saya juga mesti sadar bahwa yang namanya panggilan selalu punya dua dimensi. Atau ya katakanlah isi. Isi pertama saya sebut sebagai isi atau tujuan spiritual, yaitu kemuliaan Allah. Itu pasti. Mulut kita sebagai orang Kristen sering menyebut itu, demi kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah. Tetapi yang namanya panggilan dan pengutusan Allah itu tidak pernah terlepas dari apa yang saya sebut sebagai tujuan sosial. Jadi kemuliaan Allah, atau katakanlah waktu saudara dan saya bicara mengenai pelayanan saja, saya coba sempitkan di dalam konteks gereja, itu pelayanan. Yang namanya panggilan pelayanan dan pengutusan untuk pelayanan pasti berurusan dengan dua. Yang pertama Allah dan yang kedua manusia.
Demikian juga ketika saudara dan saya berbicara mengenai apapun, termasuk dalam kehidupan sosial. Mau mempermuliakan Allah di dalam kehidupan sosial, di dalam masyarakat, berarti mau tidak mau, saudara dan saya harus berurusan dengan yang namanya manusia. Nah, isi sosial adalah sesuatu yang sangat penting. Saya pakai istilah social responsibility, itu sebenarnya ada di dalam Alkitab. Nah, yang saudara dan saya mesti ingat adalah perumpamaan tentang Lazarus misalnya. Perumpamaan tentang Lazarus, kalau saudara dan saya perhatikan, maka kita akan menemukan orang kaya di situ kan nggak bikin dosa apa-apa, dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak bikin apa-apa. Tetapi kegagalannya dia yang terbesar adalah kegagalan untuk menjalankan social responsibility, tanggung jawab sosialnya dia terhadap Lazarus. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, saudara dan saya juga melihat perumpamaan itu penuh dengan apa yang saya sebut sebagai isi sosial. Samaria itu kemudian disebut sebagai orang yang telah menjadi sesama bagi sesama. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Mengulurkan tangannya, melaksanakan tanggung jawab sosialnya dia. Sementara orang Imam dan Lewi itu mengerjakan pekerjaan dia yang bagi dia penting, yaitu mempersiapkan ibadah bagi Allah. Tetapi mereka, kalau saudara dan saya lihat dari perumpamaan itu, justru mengotori ibadah mereka dengan mengabaikan tanggung jawab sosial. Artinya Tuhan tidak melarang saudara dan saya beribadah. Saya kira kalau saya bilang Tuhan melarang itu salah ya. Tetapi kalau saudara dan saya beribadah tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial kita, ini persoalan yang sangat besar. Hari ini saudara dan saya bisa melihat banyak gereja terlibat di dalam apa yang saudara dan saya bisa sebut sebagai ibadah. Tetapi kemudian ibadah dalam pengertian yang sangat luas, hadir di dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi di sana. Ini memiliki semacam jarak yang jauh antara yang ideal dengan kenyataannya. Kalau saudara dan saya melihat di dalam Alkitab, maka situasi yang tidak ideal itu bukan alasan bagi kita untuk menghindari kehidupan sosial. Ya, kadang-kadang kita sering dengar ada orang bilang, ya kapan ya Yesus datang supaya saya, atau kalau katakanlah sudah usia, kemudian orang pikir kapan dia mati, mau jumpa muka dengan Tuhan. Itu kerinduan yang baik, kerinduan yang benar. Tetapi kalau kita punya kerinduan selama di dunia ini adalah berjumpa muka dengan Tuhan saja, dan kita tidak punya semacam kerinduan untuk kemudian menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia, menyatakan kemuliaannya dia, menghadirkan kerajaannya dia di tengah-tengah dunia, ini juga apa bedanya saudara-saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak percaya. Karl Marx itu kemudian mengkritisi umat beragama, sebenarnya yang dia kritisi dalam konteks dia tentu saja gereja. Karena gereja pada masa itu adalah orang-orang yang kemudian tahu kehidupan manusia itu sulit. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan kehidupan manusia yang sulit, mereka cuma menyampaikan firman Allah dan mengatakan, nggak apa-apa kamu menghadapi kesulitan, karena nanti satu saat nanti kamu akan masuk ke surga. Maka Karl Marx menyebut agama sebagai candu bagi masyarakat. Seharusnya gereja masuk dan kemudian gereja menggerakkan masyarakat untuk kemudian menyelesaikan persoalan sosialnya. Maka Karl Marx pada masa itu kemudian pemikiran-pemikirannya dia dianggap sebagai solusi. Ini aneh, orang yang kemudian anti terhadap gereja, menolak agama dan seterusnya, justru dianggap sebagai solusi bagi persoalan dunia. Padahal Allah menempatkan dan mengutus gereja sebenarnya sebagai solusi bagi pergumulan-pergumulan sosial. Maka ada yang salah dengan gereja masa itu. Dan sayangnya kritik Karl Marx itu seringkali masih relevan sampai hari ini. Karena orang Kristen itu masih mirip dengan orang-orang yang bukan Kristen yang merindukan surga. Karena saya menderita di dunia ini, maka saya mau cepat-cepat pergi ke surga. Padahal saudara dan saya ditempatkan di dalam dunia untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam, sekali lagi, di dalam situasi yang tidak ideal. Situasi tidak ideal adalah panggilan Allah bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya terlibat di dalam dunia yang sulit ini. Yang kedua yang saya mau ajak saudara untuk lihat dan kita nanti bisa diskusikan adalah signifikansi dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu tidak lebih rendah dari apa yang saudara dan saya kenal sebagai kehidupan beribadah di dalam gereja, komunitas gerejawi. Paling tidak mari kita lihat beberapa poin ini. Waktu kita bicara mengenai mandat budaya adalah mandat yang sudah diperintahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah sebelum mandat Injil ada. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bertanggung jawab terhadap alam semesta. Kita seringkali merujuk kepada Kejadian 1 ayat yang ke-28. Beranak cucu, penuhi bumi, kuasai itu dan taklukkanlah itu. Istilah Ibrani untuk menguasai dan menaklukkan itu mengacu kepada tanggung jawab untuk mengelola alam semesta dengan baik. Dan tanggung jawab itu tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk membuat alam semesta bukan hanya lebih baik, tetapi membuat alam semesta itu berguna bagi kesejahteraan manusia. Saudara lihat bahwa sejak awal kesejahteraan manusia itu adalah salah satu tujuan Allah. Allah menempatkan manusia di dalam Taman Eden, kemudian bahkan sebelum jatuh dalam dosa pun Allah sudah bilang, kamu akan keluar dari Taman Eden.
kamu akan memenuhi bumi, dan kemudian memenuhi bumi ini dengan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Saya kira waktu itu kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, firman Tuhan masih ada, tetapi ekspresi daripada ketaatan kepada kebenaran firman Allah adalah menyatakan kerajaan Allah atau mengerjakan panggilan sosial ini dengan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa setelah kejatuhan di dalam dosa, mandat budaya itu tidak menjadi lebih rendah dari mandat Injil. Baru beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk bawa satu webinar, dan di dalam webinar itu kami mendiskusikan mengenai posisi daripada pelayanan sosial dan pelayanan Injil. Banyak orang menjadikan pelayanan sosial atau katakanlah mandat budaya itu sebagai alat bagi mandat Injil. Sehingga mandat Injil menjadi mandat yang paling tinggi, lalu mandat budaya itu hanya menjadi alat untuk menopang itu. Tetapi kalau saudara dan saya lihat di dalam Alkitab, mandat budaya tidak pernah ditempatkan, atau social concern kita itu bukan sesuatu yang Allah tempatkan sebagai hal atau pekerjaan yang lebih rendah daripada penginjilan dan pelayanan gerejawi lainnya. Sebaliknya saya pakai istilah itu adalah dua sayap dari satu pesawat yang sama. Kalau saudara mau mendaratkan kerajaan Allah di dalam dunia ini dengan baik, maka saudara dan saya harus mengerjakan dua-duanya. Kita melakukan pekerjaan pelayanan Injil, tapi juga kita harus melakukan apa yang disebut sebagai social responsibility. Kenapa? Karena poin kedua, kehidupan sosial itu bersifat sakral pada seluruh dimensinya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka seluruh dimensi yang saudara temukan di dalamnya, di mana manusia terlibat sebagai bagian dari kebudayaan, politik, ekonomi, berbagai dimensi yang saudara bisa sebutkan, semuanya sakral kok. Sehingga sebenarnya di dalam kekristenan, kita tidak mengenal dikotomi antara sakral dan sekuler. Saudara bisa membedakan antara gerejawi dan non-gerejawi mungkin, tetapi saudara tidak bisa membedakan sakral dan sekuler. Martin Luther bilang bahwa mengubah tradisi atau cara pikir yang bersifat berpusat kepada biara. Biara menjadi pusat alam semesta, kemudian dia mengubah itu menjadi lebih luas dan mengatakan bahwa dunia ini adalah biara, tempat di mana para rahib, saudara dan saya, imamat yang rajani ini, kemudian melayani Allahnya. Sehingga kalau kita mau lihat, menurut saya ya, itu adalah sebuah pandangan yang benar. Karena saudara dan saya memang diutus ke dalam dunia ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saya membaca satu artikel baru tadi saya baca, dan kemudian dia bilang mandat budaya dan mandat Injil tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tata kelola, mandat budaya itu bukan hanya berkaitan dengan tata kelola dunia, tetapi tata kelola dunia berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya kira itu sebuah kalimat yang baik, itu sesuatu yang saudara dan saya mesti ingat, bahwa Allah mau saudara dan saya masuk ke dalam seluruh bidang kehidupan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menata dan mengelola seluruh bidang hidup saudara dan saya berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan itu kenapa orang Kristen harus masuk. Yang mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah, yang memahami dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah adalah orang Kristen. Oleh sebab itu maka saya kira saya di dalam konteks gereja di mana saya melayani ada namanya KKR regional. Sesuatu yang menurut saya baik, tapi setiap kali kalau saya yang khotbah lalu calling, saya kira saya tidak hanya bisa berhenti pada calling untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi menjadi orang yang menyerahkan seluruh dimensi hidup mereka kepada Tuhan. Kalau semua orang kemudian selamat dipanggil jadi pendeta, lalu nanti siapa yang khotbah, siapa yang dengar. Tapi kalau semua orang kemudian dipanggil oleh Allah, lalu kemudian Allah memimpin masing-masing orang masuk ke dalam bidangnya masing-masing dan menyatakan kerajaan Allah di sana, maka saya kira itu adalah sesuatu yang baik. Kehidupan sosial adalah satu ruang yang sangat signifikan. Kenapa? Karena dia sakral. Allah melihat kehidupan sosial dan problematika yang ada di dalamnya sebagai ruang sakral di mana saudara dan saya harus masuk. Mengapa saudara dan saya harus masuk dan kenapa itu signifikan? Karena itu adalah cara Tuhan untuk memelihara manusia secara umum. Yeremia 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Maka orang Kristen masuk ke dalam ruang publik, terlibat di dalam kehidupan sosial. Karena itu adalah cara yang dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan manusia secara umum dan gereja secara khusus. Kalau saudara dan saya menarik diri dari dunia dan dunia ini tidak ditata kelola berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Allah, itu berarti saudara dan saya hanya mengekspresikan apa yang disebut sebagai ketidakpedulian.
Dan ketika saudara dan saya melakukan itu, berarti saudara dan saya bukan hanya tidak peduli terhadap ruang sosial, tetapi saudara dan saya tidak peduli kepada manusia yang ada di dalam ruang itu, dan juga sebenarnya kita tidak peduli dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Sehingga mau tidak mau kehidupan sosial seharusnya menjadi ruang yang sakral di mana saudara dan saya masuk. Ya, hari ini saya sebagai seorang pendeta misalnya bicara, tapi kita juga punya dua pembicara yang lain yang saudara bisa bilang bukan pendeta, tetapi kan itu seperti utusan Tuhan, hamba Tuhan, katakanlah dalam tanda petik pendeta yang diutus masuk ke bidang masing-masing, kemudian berkarya di sana. Itu adalah sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang tidak boleh dihindari oleh orang Kristen. Allah menempatkan gereja di dalam dunia supaya dunia sadar bahwa gereja dan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dibawanya itu merupakan entitas yang tidak boleh tidak ada. Artinya kita harus masuk ke dalam dunia, berkarya di dalam dunia supaya orang sadar yang tidak mengenal Allah itu bukan hanya sekedar kenal Allah, tetapi mereka sadar bahwa para penyembah Allah sejati ini tidak boleh tidak ada. Mereka harus ada. Kalau saudara dan saya lihat di dalam sejarah, Neo-Calvinisme pernah dicatat sebagai satu dari 10 pemikiran besar yang mempengaruhi dunia. Tetapi hari ini, saudara dan saya, kalau kita juga lihat di dalam sejarah hidup kita, termasuk di Indonesia, kita perlu berefleksi kenapa orang merasa bahwa orang berusaha menganiaya kita. Kadang-kadang orang Kristen itu cukup naif. Waktu ditanya kenapa orang menganiaya kita, bahkan berusaha untuk membumi hanguskan kekristenan. Kalau boleh kekristenan boleh tidak ada di Indonesia. Satu sisi betul, kalau gereja ini adalah milik Allah, maka kita menjadi musuhnya iblis. Iblis berusaha untuk membumi hanguskan gereja, meniadakan gereja. Kita bisa lihat aniaya terhadap gereja dari sisi itu. Tetapi di sisi yang lain, apakah betul orang menganiaya dan menolak gereja ini hanya semata-mata karena kita ini adalah lawannya iblis? Atau sebaliknya mereka merasa juga pada saat yang sama, ya gereja itu boleh ada, boleh tidak ada. Kalau saudara dan saya mengerjakan tanggung jawab sosial kita dengan benar, maka kita akan menjadi, saya pakai istilah, entitas yang tidak boleh tidak ada. Orang sadar bahwa kita harus ada. Sehingga satu sisi mereka mungkin tidak suka, tetapi mereka juga tidak bisa menyangkali bahwa keberadaan kita adalah kebutuhan. Kita membawa prinsip-prinsip yang mensejahterakan manusia. Mau tidak mau mereka harus menerima dan memberi ruang bagi kekristenan. Tetapi kalau kekristenan gagal melakukan ini, maka mau tidak mau orang juga akan sampai pada satu kesimpulan, ya gereja itu tidak harus ada. Gereja itu tidak harus ada di Indonesia, dan sekali lagi boleh ada, boleh tidak ada. Kalau sudah sampai pada tahap ini, sampai pada tahap boleh orang berpikir bahwa kita boleh ada, boleh tidak ada, maka saudara dan saya akan harusnya bisa sadar bahwa peran kita sebagai garam dan terang dunia sebenarnya sudah gagal. Maka sekali lagi kita harus masuk ke dalam ruang sosial atau ke dalam kehidupan sosial, karena signifikansi kehidupan sosial itu, Allah sendiri melihat bahwa kehidupan sosial adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sakral, di mana saudara dan saya harus masuk. Dan kalau ada problematika sosial di sana yang kita bicarakan hari ini, justru kita masuk untuk menyelesaikannya, mengembalikannya kepada posisi yang seharusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai kehadiran, maka poin terakhir yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah kehidupan sosial dan kehadiran kita. Kita hadir sebagai agen kerajaan Allah untuk menghadirkan pemulihan dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus. Ya, Tuhan Yesus waktu datang gak hanya memberitakan Injil, dia kasih makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang sakit. Artinya apa yang menjadi konsekuensi atau apa yang menjadi masalah yang diakibatkan oleh dosa, itu kemudian dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kehadiran gereja sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memberitakan Injil, menyatakan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil, tetapi seharusnya juga melalui keaktifan saudara dan saya di dalam berpikir dan bertindak di dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, kita juga mesti realistis. Setiap kali berbicara mengenai atau mengajar bahkan mengenai gereja di dalam kehidupan ruang publik, seringkali yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa kita ada? Kalau memang dunia ini kan toh kita ada, kita berjuang juga, dunia ini tidak menjadi dalam tanda petik ya dosa tetap ada, tetap saja kita menemukan problematika sosial. Saudara saya mesti ingat bahwa ketika Yesus mengutus orang Kristen sebagai garam dan terang, garam tidak ditempatkan di dalam dunia dalam konteks pengutusan itu untuk meniadakan kebusukan. Dia mencegah kebusukan, ya. Jadi dia menjadi semacam antiseptik, ya, tetapi itu tidak menyediakan luka di mana-mana. Dia memberi rasa kepada sesuatu yang tawar, ya, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada sesuatu yang tawar. Justru kehadiran garam itu signifikan memang karena ada sesuatu yang tawar. Karena ada kebusukan, ada sesuatu yang baik dan mau diawetkan, maka kita hadir di situ.
Garam mencegah kebusukan, tetapi dia tidak bisa meniadakan pembusukan. Saudara dan saya hadir di satu tempat. Saudara dan saya mencegah supaya ruang itu, saya pakai istilah ruang itu, tidak menjadi lebih busuk daripada kondisi di mana dia bisa. Katakanlah kalau saudara hadir di situ, pertama dia busuk 1000, harusnya dengan kehadiran saudara paling tidak dia menjadi 500. Kalau saudara bilang mau jadi 0, sama sekali nggak mungkin, karena kita semua orang berdosa. Tetapi ini yang saya sebut sebagai realistis. Kita berjuang sambil kita juga menjadi orang-orang yang cukup realistis. Bahwa garam tidak diutus untuk meniadakan segala sesuatu yang busuk itu. Kalau saudara dan saya membayangkan bahwa kita dimasukkan ke dalam itu untuk meniadakan sama sekali, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kecewa karena kita nggak realistis. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang cukup realistis. Bahkan dia bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, poin yang berikut adalah gereja hadir itu bukan hanya sekedar melalui kita punya sumbangan-sumbangan doa. Berdoalah dan bekerja. Itu kata Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Dua ini kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya dihubungkan dengan kata berdoa dan bekerja, dihubungkan dengan kata dan yang menggunakan satu huruf. Istilah kata dan di dalam bahasa Yunani itu hanya dari satu huruf. Dan ada dua yang digunakan, ada istilah wow dan istilah wow konsekutif. Wow itu berarti dua hal yang tidak setara. Misalnya tama dan anjingnya, itu dua hal yang tidak setara. Tama dan anjing itu tidak setara. Kalau saudara pikir itu setara kan bermasalah gitu. Tapi ini tidak setara, tama dan anjingnya. Nah, tetapi kalau mau bicara mengenai Tama dan istrinya, maka ini adalah dua hal berbeda yang dihubungkan, harus dihubungkan dengan wow konsekutif. Artinya dua yang setara dan tak bisa dipisahkan. Nah, ketika bicara mengenai berdoa dan bekerja atau berusaha untuk kesejahteraan kota di Babel hari itu, Tuhan pakai wow konsekutif. Yeremia pakai wow konsekutif. Artinya ini adalah dua hal yang harus kemudian dikerjakan. Maka tidak cukup bagi saudara dan saya sebagai gereja hanya untuk berdoa bagi bangsa ini. Sekali lagi, itu enggak cukup. Saudara dan saya nggak cukup hanya berdoa. Kadang-kadang kita puas, kita sudah berdoa syafaat di gereja, di kamar, di dalam persekutuan kita sebagai komunitas Kristen. Tetapi itu nggak pernah cukup. Bahkan di dalam persekutuan jemaat kami, waktu kami sama-sama bergumul berpersekutuan jemaat, lalu saya singgung sedikit mengenai masalah di Sigi. Saya bilang, kalau kamu hanya berdoa saja dan tidak mau bersuara, kamu jangan bawa sampah masuk dalam gereja. Seolah-olah doa cukup. Tuhan perintahkan saudara dan saya berdoa dan kemudian bekerja. Kalau saudara hanya berdoa saja, maka kita tidak mengerjakan perintah Allah sebagaimana yang seharusnya. Mengapa kita harus berdoa dan kemudian setelah berdoa kita membawa diri kita untuk terlibat? Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, ini bagian terakhir ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 28, itu adalah ciri esensial orang Kristen. Menarik. Di dalam Lukas pasal 10, orang kaya itu datang dan tanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saudara, kalau saya jadi pendeta, lalu orang tanya, apa yang harus saya perbuat? Saya akan bilang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bukan itu jawaban Yesus. Apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus tanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu setelah dia jawab, Yesus bilang, pergi dan lakukan itu. Yesus tidak sementara bilang bahwa orang ini diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus sementara bilang bahwa dia harus menghidupi ciri sejati daripada umat Allah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Istilah mengasihi sesama tidak boleh dilepaskan dari social responsibility hari itu. Maka mau tidak mau, saudara dan saya mesti lihat bahwa keterlibatan di dalam kehidupan sosial itu adalah ciri esensial. Kalau saudara dan saya berdoa, ya itu ciri orang Kristen, namun saudara dan saya tidak menghidupi ciri yang seharusnya. Bahkan ujian bagi kualitas iman saudara dan saya, itu juga saudara bisa ukur dari dorongan hati saudara dan saya untuk terlibat di dalam kehidupan sosial. Matius pasal 25. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak pernah mengunjungi aku. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Apa ini? Bukankah ini yang saudara dan saya sebut sebagai persoalan atau problematika sosial dan seharusnya kita jawab? Dan oleh karena orang-orang itu tidak melakukan itu, maka orang-orang yang tidak melakukan itu ditempatkan di dalam kelompok kambing. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa ini berbicara mengenai apa? Bicara mengenai ciri esensial Kristen dan juga berbicara mengenai ujian bagi kualitas iman orang Kristen. Maka sekali lagi, saudara dan saya mau tidak mau, kita tidak punya pilihan yang lain. Kita mesti hadir di sana. Bagaimana saudara dan saya hadir? Ya Tuhan Yesus bilang, aku utus kamu seperti
domba di tengah-tengah serigala, dan oleh karena itu cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Saya nggak bisa jelaskan panjang, tetapi cerdik berbicara mengenai skill yang saudara dan saya punya, kreativitas yang saudara dan saya pakai. Untuk apa? Untuk berstrategi dan mengatasi masalah. Di titik ini Allah tidak memberi petunjuk kepada kita mengenai langkah-langkah atau bagaimana kita mengatasi persoalan sosial. Tuhan menuntut saudara dan saya menggunakan kapasitas akal budi kita, keahlian kita di bidang kita masing-masing, sesuai dengan studi kita, pengalaman kerja kita. Kita harus berjuang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah sosial. Jadi ini bicara mengenai kepekaan kita dan juga berbicara mengenai apa yang saudara dan saya perjuangkan dengan pikiran dan seluruh totalitas hidup saudara dan saya. Tetapi kemudian di tengah-tengah perjuangan itu ada sebuah perintah yang lain, yaitu tulus. Artinya kreativitas saudara dan saya itu harus dibatasi oleh kebenaran. Saya sempat sharing ke Putri tulisan saya mengenai politisi yang kompeten menurut Machiavelli dan menurut Yesus Kristus. Yang membedakan Machiavelli dengan Yesus Kristus. Dua-duanya sama, mengatakan bahwa ruang publik, ruang sosial itu tidak ideal. Lalu kemudian baik Machiavelli dan baik Yesus itu sama-sama mendorong orang-orang yang mendengar mereka atau orang-orang yang membaca mereka untuk masuk ke dalam kehidupan sosial. Tapi apa yang membedakan Yesus dan Machiavelli? Machiavelli bilang yang namanya politisi kompeten harus kemudian kreatif. Apakah Yesus menolak? Tidak. Saudara lihat, Yesus bilang cerdik. Artinya harus kreatif. Menggunakan segala sesuatu yang dia punya demi panggilan ini. Kehidupan yang sejahtera di dalam dunia. Tetapi pada saat yang sama Machiavelli bilang boleh melakukan segala cara. Jadi kreativitas ini adalah kreativitas tanpa batas. Masuk ke dalam ruang yang tidak ideal dengan kreativitas yang tanpa batas. Melakukan apa saja. Yang penting tujuan tercapai. Tapi Yesus tidak demikian. Perbedaan paling signifikan antara apa yang diperintahkan Yesus dengan apa yang didorong oleh Machiavelli ada pada istilah tulus seperti merpati. Prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu harus mengarahkan kreativitas saudara dan saya. Kita adalah orang-orang muda yang harus masuk, tidak bisa tidak masuk ke dalam kehidupan sosial. Kita harus berjuang semaksimal mungkin dengan apa yang saudara dan saya punya, tetapi saudara dan saya tidak bisa, sekali lagi, mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang saudara dan saya harus pahami, harus kita diskusikan untuk kemudian kita pakai di dalam seluruh dimensi kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sosial. Saya mau tutup dengan ini, kehidupan sosial dan problematika yang ada di dalamnya adalah ruang suci. Saya sudah jelaskan itu. Ruang suci ini disiapkan Allah bagi saudara dan saya untuk apa? Supaya kita punya identitas sebagai umat Allah, utusan Allah itu justru terlihat dengan jelas. Kalau saudara dan saya nggak masuk, maka justru kesaksian itu kemudian hilang. Kesaksian itu harus ada melalui kehadiran orang Kristen, keterlibatan orang Kristen. Kita memuliakan Allah di sana melalui apa yang disebut sebagai pemulihan dari situasi yang tidak ideal, dan kemudian kita memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan sosial. Saya kira saya sampai di sini, saya kembalikan kepada moderator.